bersatu. Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, tenangkan batin jiwamu, genangkan cinta seperti dulu. Saat bersama tak ada keraguan, cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya.
Ya, udah bisa aja nih kopi. Mana lupa belum difoto, sama bikin story di sosial media lagi. Walah, Nduk. Ngopi mbok ya, ngopi aja toh yo. Iki tambahin nyemil tahu anget, dinikmati. Ojo ngubui posting. Daddy, please deh. Kita nih kan lahir di beda era. Sekarang tuh ngopi nggak afdol kalau nggak pakai filosofi. Makan tahu kurang lengkap kalau nggak dipamerin ke followersku, Daddy. Ini anak sama bapak tiap hari debat terus isinya. Sudah. Kalau pengen kopi tahu yang enak, sehat dan bermanfaat, adanya cuma di RRI Kediri. Oh iya Mi. Tunduk, bener mamimu. Kopi tahu RRI Kediri itu setiap Senin sampai dengan Kamis. Jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat, Nduk. Emangnya anak muda bisa ikutan dengerin kopi tahu, Mi? Nduk, rungokno ya. Mau tua, mau muda, semua masuk. Obrolannya ringan, seputar kehidupan sehari-hari yang asyik dari figur-figur inspiratif. Kopi tahu. Ngopi sembari cari tahu. Baik, 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ayu Arta di Gelaran Kediri siang ini. Masuk dalam program Kopi Tahu, ngopi sembari cari tahu. Dan yang pengen kita cari tahu siang hari ini ya, profilnya, yaitu ada Ibu Dintia Ifantarina SSTM Kep. Beliau merupakan dosen stikes karya Husada dengan topik kesehatan remaja. Nanti untuk sesi yang pertama kami akan ngobrol santai begitu ya mengenai profil beliau, dan yang kedua nanti kami akan berbincang mengenai tema kita di siang hari ini. Kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dintia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu, gimana kabarnya? Pangestu, alhamdulillah Bu Dintia, semoga doa yang sama juga untuk panjenengan ya. Iya, amin. Ini lagi di kampus kah? Iya, ini kita di kampus. Lagi di kampus, dan mudah-mudahan nggak ada kelas ya Bu. Kalau ada kelas jadinya mengganggu gitu ya. Kebetulan tidak ada Kak Ayu. Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Dintia Ifantarina. Nah ini sudah lamakah Bu menjadi seorang tenaga pendidik Bu? Alhamdulillah saya menjadi tenaga pendidik atau dosen pada tahun 2010 Kak Ayu. Lumayan lama ini ya, sangat lama ini sudah. Memang kalau boleh kami tahu flashback sedikit ini Bu Dintia. Ketika dulu masih kuliah mengampu apa ini jurusannya? Linear kah atau seperti apa? Oke, jadi dulu saya awalnya menempuh pendidikan D3 Kebidanan Kak Ayu, karena waktu itu untuk bidan belum ada sarjana kebidanan, jadi kita bisa memilih kebidanannya di D3. Kemudian waktu itu saya alumni Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian saya lanjut lagi D4 Bidan Pendidik tahun 2010 juga di Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian tahun 2013 saya lanjut lagi Magister Kebidanan di Universitas Brawijaya Malang, dan sekarang alhamdulillah saya izin belajar lagi ini untuk program studi doktor ilmu kedokteran di Universitas Brawijaya Malang lagi. Masya Allah, luar biasa. Sangat begitu cinta ini roman-romannya ya dengan profesi atau ranah yang satu ini. Kenapa ini Bu? Apakah memang ada turunan dari keluarga kah atau memang sudah panggilan hati ini? Kalau dari keluarga memang mungkin basicnya dari ini ya Kak ya, dari pendidikan. Jadi dulu itu karena semua dari pendidikan, saya rasa kok kepinginnya di kesehatan gitu. Karena kalau di kesehatan waktu itu pertimbangannya
untuk aksi sosialnya dapat, kemudian juga mungkin peluang kerjanya waktu itu juga lumayan cukup besar, dan ternyata seiring berjalannya waktu kok tiba-tiba saya bergabung ke pendidikan lagi, kurang lebih begitu. Jadi bisa dapat dua-duanya, dari segi kesehatannya dapat, pendidikannya pun juga masuk. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang lingkupnya ini sudah membentuk ya Bu ya? Iya, betul. Sudah dibentuk mendengar sama lingkungan yang demikian. Jadi walhasil Bu Dintia pun juga sama. Nah, seperti itu. Dan kalau dikatakan kenapa kok cinta dengan profesi ini ataupun ranah kebidanan, karena tadi itu sosial ya Bu ya? Iya, sosialnya dapat, untuk kemanusiaannya dapat. Iya. Oke, baik. Karena memang peran yang satu ini memang sih semua divisi atau job itu memang penting begitu. Tapi untuk yang satu ini nih semua ranah ini terwakilkan ya Bu Dintia ya. Iya. Jadi semuanya dapat. Semuanya dapat dan gabung di Stikes Karya Husada tadi 2010. Iya, betul. 2010 hingga saat ini ya Bu ya. Iya Kak Ayu, jadi kurang lebih 12 tahun ya, mau masuk ke 13 tahun ini. Masya Allah, luar biasa. Ini juga pengabdiannya luar biasa ini ya di Stikes Karya Husada. Kan ada tuh yang mungkin dosen dari karir yang pertama dirasa sudah saya kok sudah lama di sini dapat 5-6 tahun kok pengen geser ke sana ya. Nah ini Bu Dintia pernah nggak sih kepikiran hal yang demikian juga sama mungkin dengan dosen-dosen yang lain begitu? Mungkin kalau awal-awal gitu kita pasti idealis ya Kak Ayu ya, kita tidak munafik lah, jadi ya pasti ingin berkarir di tempat yang bagus. Tapi alhamdulillah di Stikes Karya Husada Kediri ini ternyata bisa mengakomodasi semuanya ya, baik kebutuhan dosen maupun tenaga pendidiknya, sehingga kami di sana sangat kerasan begitu untuk memajukan terutama di bidang pendidikan, dan juga alhamdulillah kita juga ada reward gitu dari yayasan kami, yaitu kalau masa kerjanya sudah 10 tahun kita diberi fasilitas untuk umroh, dan bahkan ada beberapa teman yang sudah senior juga selain umroh juga mendapatkan kendaraan bermotor. Jadi memang untuk dosen sangat diperhatikan sekali, baik dari segi rewardnya, kemudian untuk menunjang karirnya lebih lanjut seperti sekolah lagi, di mana di tempat kami juga sudah ada 3 doktor ini kebetulan di Stikes kami. Jadi memang aksesnya untuk kami untuk lebih maju lagi sangat diperhatikan sekali oleh yayasan. Jadi sehingga membuat kami tidak ingin gitu untuk melihat yang lainnya gitu, karena sudah cukup untuk semuanya. Masya Allah, berarti memang treatment yang diberikan oleh tempat kerja ini juga merupakan timbal baliknya ya Bu Dintia ya. Iya, betul. Bagaimana kita pun juga loyal. Oke, baik. Dan selama kurang waktu 12 tahun ini, suka dukanya Bu Dintia sebagai seorang dosen, pasti di lapangan kita menjumpai beragam karakter mahasiswa begitu ya. Ada yang mungkin anak ini basicnya paham di A tapi mungkin kurang di B, ada yang mungkin ya ada molornya segala macam seperti itu. Nah ini suka dukanya seperti apa sih Bu 12 tahun ini menghadapi beragam macam karakter anak didik begitu? Iya, jadi suka dukanya banyak ya Kak Ayu ya, kalau disebutin satu persatu mungkin waktu kita tidak cukup. Karena 12 tahun waktu yang lama ya Kak Ayu ya. Atau mungkin ada nggak yang bikin aduh anak yang satu ini nih kok ya ampun kok gimana udah sampai ubun-ubun gitu ya. Ini betul. Seperti apa? Jadi ya mungkin kalau saya simpulkan, mungkin kalau sukanya kalau dapat mahasiswa yang enak ya Kak Ayu ya, yang patuh, yang pintar, kemudian itu mungkin impian semua dosen ya Bu Dintia ya. Nah, kalau sukanya karena mahasiswa itu latar belakangnya bermacam-macam ya Kak Ayu ya. Jadi di Stikes kami itu tidak hanya dari wilayah Kediri saja, ada di beberapa wilayah Jawa Timur, kemudian juga ada yang dari Jawa Barat, kemudian Sumatera, Kalimantan, bahkan juga dari Papua dan NTT. Tentu kita akan mengalami keberagaman, terutama mungkin dari culture ya, budayanya sudah berbeda. Kemudian
Iya, ada kendala bahasa yang kadang mungkin kita sudah menggunakan bahasa Indonesia gitu dengan baik, tapi ada beberapa anak yang mungkin bahasa Indonesia itu masih belum fasih ya istilahnya, karena kan kami juga ada mahasiswa yang mungkin dari segi letak geografisnya mungkin dia termasuk desa yang terpencil kurang begitu. Jadi kita harus bisa memfasilitasi untuk semuanya. Itu mungkin yang membuat kita lebih bekerja keras lagi gitu. Terkadang juga penerimaan mahasiswa kan juga berbeda Kak Ayu. Ada yang memang cepat, terkadang juga namanya mahasiswa mereka juga memiliki kendala ya, baik di lingkungan keluarga, mungkin di lingkungan sekitar yang itu mungkin menjadi beberapa hambatan juga dalam proses belajar yang kita mungkin tidak pernah mengetahui sisi dalam dari kebutuhan mahasiswa tersebut. Apalagi semenjak mereka kuliah, otomatis mereka jauh dari orang tua. Dan tentunya kalau jauh dari orang tua, maka pengaruh lingkungan itu sangat besar berefeknya Kak Ayu. Dan itu kita harus benar-benar berusaha keras lah memahami mahasiswa itu secara mendetail. Terkadang ada sebenarnya bukan malas kali ya mahasiswa, tapi mungkin kita kurang paham bahwa mereka mungkin memiliki masalah tertentu gitu dalam proses belajarnya, atau mungkin ada faktor internal yang mungkin bahkan tidak kita ketahui gitu. Terkadang kan kita hanya fokus memberikan kuliah, memberikan materi, memberikan skill kepada mahasiswa menjadi seorang bidan gitu. Tetapi masing-masing mahasiswa individu, apalagi mereka kan perubahan ya, transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang mungkin mereka juga mengalami perubahan-perubahan di dalam dirinya yang mungkin tidak terfasilitasi dengan baik, sehingga menimbulkan masalah tersendiri di psikologisnya mereka, sehingga nanti berpengaruh di proses belajar mengajarnya, kurang lebih begitu. Mungkin itu dukanya kita ya, terkadang kita karena kesibukan dosen sendiri, karena kita kan tidak hanya sekedar mengajar, kita juga ada kesibukan administrasi, penelitian, pengabdian. Terkadang kita lupa itu melihat sisi masing-masing dari mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, karena juga manusia mungkin kita juga punya keterbatasan ya Kak Ayu ya, dengan 11 mahasiswa mungkin ada beberapa yang berhasil kita cover gitu, dan beberapa mungkin ada yang sempat tidak tersentuh sisi dalamnya gitu. Nah barangkali kalau seperti itu kita akan usahanya akan lebih dalam lagi menggali, tidak hanya dari segi belajarnya tapi mencari penyebabnya seperti apa yang barangkali kita bisa membantu meringankan beban mereka sehingga nanti proses belajar mengajarnya itu bisa tepat waktu, kurang lebih begitu. Itu mungkin, apalagi kalau dia sudah Kak Ayu, sudah menyerah bahasanya. Terkadang itu cukup kesulitan mencari di mana begitu. Apalagi mungkin kalau wilayah Jawa Timur masih enak ya Kak Ayu ya. Kalau misalnya kebetulan dari provinsi lain dan alamat yang kita dapat seperti itu kadang kita susah, kita harus berkali-kali menghubungi lewat pos sehingga agar mereka bisa lulus lah atau tidak lebih dari waktu yang sudah ditetapkan di tiap masing-masing program studi tersebut. Kurang lebih gitu. Wow, jadi ini mungkin kalau orang awam melihatnya, biasa aja. Tapi ternyata pendengar, nah ini yang disampaikan Ibu Dintia. Dukanya atau kendalanya adalah kendala culture si mahasiswa tadi, begitu, karena memang untuk Stikes Karya Husada ini pendengar nggak cuma dari Jawa Timur saja, nggak cuma Karesidenan Kediri saja ya Bu Dintia ya, tapi bahkan sampai luar kota, luar provinsi pun juga ada yang bergabung di sini, luar biasa. Ini saking memang ternamanya ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya, Stikes Karya Husada kemana-mana pendengar. Bahkan disebutkan Bu Dintia tadi ada yang dari NTT ya Bu ya? Iya betul, ada yang dari NTT, ada dari Maluku juga. Ini kebetulan juga ibu-ibu bidan yang sekarang sedang lanjut ke profesi juga banyak dari Maluku mengambil di dari Kaltim, Samarinda juga cukup banyak. Wow, jadi saking pengen mendalami profesinya, keilmuannya pendengar ini jauh-jauh sampai ke Jawa Timur, sampai ke Kediri loh ini. Untuk tadi itu bisa terus menimba ilmu tadi, luar biasa. Tapi dengan telaten, dengan sabarnya tadi ya, semua dosen-dosen pembina di sana ini ya alhamdulillah enjoy saja ya Bu Dintia ya. Iya betul. Jadi kita jadikan sebagai ibadah Kak Ayu. Ibadah, betul. Iya, ladang pahala bagi kita masing-masing. Karena semuanya pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin
apa yang sudah kita lakukan itu tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya dan juga bermanfaat untuk semuanya. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Apalagi ini yang kita kasih, yang kita beri adalah ilmu ya Bu Dintia ya. Iya. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain pendengar. Apalagi nih yang dikasih ini ilmu tadi, berupa ilmu tadi. Nah, demikian ya, ladang pahala kita anggap ibadah plus juga amanah ya Bu Dintia ya. Iya, betul sekali. Karena kalau tidak hanya ilmu saja Kak Ayu, tapi juga kalau ilmu kan mungkin kita lebih cenderung ke ini ya, pengetahuan ya, penulis. Tapi kita juga harus membentuk sikap dan perilaku, karena kita tenaga kesehatan harus punya sikap yang baik, perilaku yang baik. Iya, attitude is everything. Nah, apalagi mungkin yang kalau kita menilik beberapa ya pekan terakhir atau bulan-bulan ini yang sempat viral di media sosial, yang diunggah di TikTok segala macam ya Bu. Ini mungkin yang Bu Dintia mengikuti ya Bu ya. Ada yang mohon maaf ini ketika ada pasien yang BPJS seperti apa perlakuannya, treatmentnya. Ketika ada yang pasien yang mungkin bayar sendiri seperti apa treatmentnya. Nah, ini yang kemudian viral di mana-mana. Nah, kemudian jadi fokus para nakes, para bidan. Nah, mungkin mengetahui itu Bu Dintia? Oh iya, iya memang. Nah, jadi memang ini harus di iniin ya Bu ya, attitude-nya ya Bu ya. Harus treatmentnya seperti apa kepada pasien ya Bu Dintia ya. Betul sekali. Kita ada etika profesi yang harus kita pegang, dan bahkan pada saat kelulusan, terutama untuk D3 kebidanan maupun profesi, kita juga ada sumpah jabatan yang harus kita pegang teguh, bahwa di bidang sumpah profesi salah satunya adalah kita tidak boleh membeda-bedakan antara pasien yang satu dengan lainnya, baik berdasarkan agama, suku, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semua harus mendapatkan hak yang sama, dan kita juga harus memberikan kewajiban yang sama dalam rangka membantu melakukan pertolongan baik pada perempuan maupun pada bayi dan balita, karena fokus bidan adalah memang untuk kesehatan ibu dan anak. Kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa. Dan ngomong-ngomong, selain berkutat di aktivitas yang saat ini Bu, pasti punya hobi lah ya. Untuk kita ini ya sekiranya lagi libur, ada waktu longgar. Nah, ini apa sih Bu hobinya Bu Dintia? Oh, kalau hobi saya ini kebetulan kok tidak jauh berkecimpung dari dunia pendidikan ya Kak Ayu ya. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi saya kalau libur, saya tuh suka nulis Kak Ayu. Jadi saya menulis di beberapa buku ajar, kemudian buku journaling ya Bu? Iya, kemudian saya juga menjadi dewan editor jurnal nasional terakreditasi, baik itu di pengabdian masyarakat maupun penelitian, dan juga saya menjadi reviewer di beberapa jurnal di Indonesia, baik yang terakreditasi Sinta maupun tidak. Jadi memang apa ya Kak Ayu ya, jadi hobi saya memang seputar itu. Akhirnya pasti berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya suka nulis, yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah, jadi ya tidak jauh dari tulis, editor, dan sebagai reviewer. Masya Allah, luar biasa. Karena emang bukti nyata pendengar, tahukah Anda bahwasanya dengan kita menulis atau journaling itu juga stress release ya Bu Dintia? Iya, betul. Karena literasi sekarang ini kan kita isinya sangat rendah ya Kak Ayu ya. Apalagi sering sekali di sosmed itu, kadang orang itu sering percaya dengan berita hoax tanpa menelusuri terlebih dahulu sumbernya apakah betul atau tidak, dan itu kan sebenarnya juga sangat berbahaya ya Kak Ayu ya. Kadang kita sering sekali dengar berita seperti apa begitu, terus kita sudah heboh sendiri, padahal ternyata itu bukan di tempat kita tapi di luar negeri misalnya. Nah, memang budaya literasi ini harus perlu kita tingkatkan lagi, karena terutama di negara kita ini sepertinya masih sangat rendah atau kurang ya, untuk budaya literasi. Baik, jadi selain mengisi waktu tadi dengan journaling, dengan menulis, ini juga bisa menggali lagi skill kita ya Bu ya, sejauh berapa begitu ya Bu. Oke, jadi memang hobinya ini nggak jauh-jauh pendengar dengan yang digeluti Bu Dintia sehari-hari.
Kemudian makanan favoritnya nih Bu, kalau mungkin lagi sama keluarga gitu ya, lagi libur, kulineran, suka apa ini? Apa ya? Rasa suka Atau mungkin semuanya, Kak semuanya Ayu. gitu ya? Iya, omnivora Kak Ayu. Apalagi ini perempuan kalau mungkin udah ketemu sama sahabat-sahabat teman-temannya gitu ya, hangout, keluar Iya, segala macam lagi libur nih pasti kulineran utamanya betul ya. sekali. Heeh. Kulineran dari ini kopi gitu ya. Waduh, iya, yang lagi naik dan memang coffee shop ya Bu Dintia ya, ngopi. Iya, Nah betul. ini, oke baik. Sebelum kita ke kesehatan remaja Bu Dintia, kita break dulu boleh ya? Boleh. Baik, masih terus di hold on saja teleponnya Bu Dintia ya. Kita akan break dulu pendengar, masih di Kopi Tahu, ngopi sembari cari tahu. Baik, ada Pamungkas dengan monolog yang sudah meluncur ke ruang dengar kita bersama. Masih di Kopi Tahu, ngopi sembari cari tahu bersama dengan narasumber inspiratif kita di siang hari ini. Ada Ibu Dintia Ivantarina, SSTM Kep, dosen Stikes Karya Husada, Kediri pendengar. Masih bersama saya Ibu Dintia? Iya, Kak Ayu, masih. Oke, baik. Kita masuk ke sesi yang kedua, kesehatan remaja. Ini mungkin bisa sedikit dikasih pengertiannya apa sih, Bu? Oke, jadi kesehatan reproduksi remaja itu merupakan kesehatan yang berhubungan baik itu dari segi fisik maupun psikologis yang ada
di usia remaja, di mana usia remaja saat ini kalau menurut WHO adalah usia rentang di 10 sampai 19 tahun. Dan juga untuk masalah remaja ini merupakan isu yang strategis ya, isu yang sangat ramai diperbicarakan karena memang kesehatan remaja ini merupakan kembali lagi. Jadi masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang kita tahu bahwa di peralihan ini tentu ada perubahan fisik yang terlihat Kak Ayu. Jadi kalau laki-laki mungkin dulu masih anak-anak gitu ya. Ketika dia mau menginjak remaja, dia akan mengalami perubahan, misalnya sudah mulai mengalami mimpi basah, kurang lebih begitu. Iya. Kemudian kok tiba-tiba muncul jakun, rambut di ketiak, dan kalau pada perempuan biasanya sudah mulai mengalami menstruasi, dan tentu kalau itu tidak mendapatkan edukasi yang tepat akan menimbulkan masalah psikologis tersendiri gitu bagi kesehatan remaja karena dampaknya nanti sangat panjang gitu karena efeknya nanti akan terjadi hubungan seksual sebelum menikah, kemudian nanti ada kehamilan tidak diinginkan, kehamilan usia dini, kemudian juga akan beresiko mengalami anemia yang nanti tentu akan berdampak terhadap kejadian stunting juga yang masih menjadi isu kesehatan yang sangat sering dibahas ya. Jadi banyak sekali memang permasalahan, nanti bisa juga ada infeksi menular seksual, kemudian pergaulan bebas. Jadi memang untuk kesehatan remaja ini memang sangat penting sekali memang diketahui bagi usia-usia remaja. Karena itu tadi, karena kita derasnya arus teknologi ya, terkadang akhirnya mereka akan mendapatkan informasi yang salah. Dan di mana secara psikologis mereka ini masih labil gitu. Jadi mereka masih mudah sekali terpengaruh oleh orang di luar yang tidak bertanggung jawab, sehingga nanti mereka pun juga tidak akan bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya sendiri, kurang lebih begitu. Dan dampaknya sangat luar biasa Kak Ayu di sini untuk kesehatan reproduksi remaja ini. Nah, selain mungkin peran tenaga pendidik ini di sekolah atau mungkin di kampus-kampus ini Bu Dintia, kapan orang tua waktu yang pas untuk bisa mengedukasi putra-putri mereka? Apakah sejak sedini mungkin begitu dikasih tahu bagaimana organ reproduksi mereka bekerja atau seperti apa? Karena riskan ya kalau kita ini mau ngasih tahu anak sejak dini kok ya masih terlalu muda banget, masih kecil banget gitu ya. Yang mungkin betul. Mereka ini belum waktunya tahu, masih belum boleh tahu loh kamu ini. Tapi di sisi lain kita pun juga pengen lekas mereka mengerti, Bu. Seperti apa? Iya memang. Jadi memang kendalanya sampai saat ini memang masalah kesehatan reproduksi itu hal yang masih berhubungan dengan ini ya Kak Ayu ya, dengan seksualitas. Sehingga mungkin beberapa orang tua merasa, saya sepertinya kok belum saatnya ya membahas hal ini, merupakan hal yang tabu. Mungkin begitu ya di pemikiran orang tua. Tapi kalau kita terlambat sedikit saja gitu ya memberikan informasi, dampaknya tentu akan sangat luar biasa. Apalagi sekarang anak SD gitu ya sudah pegang HP Kak Ayu. Malah HP-nya tuh malah yang bagus-bagus. Dan sekarang ini seperti sosial media, internet juga sudah tidak ada penyaringan lagi ya. Jadi bisa diakses. Nah, itu sangat berbahaya sekali kalau mereka sudah tahu duluan gitu. Jadi memang sebagai orang tua saat ini kita harus paham bahwa tidak ada istilahnya tabu mengenai kesehatan reproduksi. Asalkan itu memang betul-betul kita sampaikan dengan tepat dan kita sampaikan dengan pas sesuai dengan porsi yang harus mereka ketahui. Jadi mungkin di usia-usia 10 tahun itu seharusnya sudah mulai kita edukasi karena untuk remaja putri sendiri aja di usia SD kali ya, kelas 5 SD sekarang sudah banyak loh yang sudah mengalami menstruasi awal. Nah ini kalau tidak ketahuan, tidak kita edukasi sebelumnya, tentu akan berbahaya. Terutama laki-laki mungkin di usia 5 tahun mereka sudah mimpi basah Kak Ayu. Wah ini juga resiko ya. Tapi nggak bilang sama orang tuanya begitu mungkin ya. Iya. Mungkin kalau laki-laki ini yang agak malu kali. Tapi kalau perempuan sepertinya karena tanda itu muncul ya Kak Ayu ya. Jadi kalau dulu saya taunya itu dari orang tua ketika pulang sekolah loh. Kok roknya seragam di belakang kok ada merah-merah gitu ya. Kalau
Iya, jadi lebih edukasinya mungkin bisa pas gitu kalau perempuan, tapi yang laki-laki ini yang justru mungkin para orang tua tidak terkontrol ya, atau mungkin kan jarang kali ya tanya, Le, kamu apa sudah mimpi basah? Sepertinya kayak bagaimana begitu. Tapi mungkin ada baiknya sebelum mereka mengetahui kita kasih pengertian bahwa nanti ketika masuk usia remaja, peralihan dari anak ke dewasa, kita beritahu ada perubahan fisik yang akan mereka alami, misalnya nanti akan tumbuh jakun, kemudian akan mengalami mimpi basah, akan tumbuh rambut ketiak misalnya, dan itu harus kita edukasi dari awal. Kemudian juga kita perlu kasih tahu bahwa secara agama, mungkin moral dan budaya juga kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sebelum waktunya karena nanti akan beresiko mengalami infeksi menular seksual dan lain sebagainya. Dan juga ini kasus HIV AIDS di usia remaja pun sekarang juga semakin meningkat. Hanya saja memang tidak ketahuan ya Kak Ayu ya. Jadi seperti ya, gunung memang, es ya Bu Dintia ya. Iya betul. Jadi ya memang mau tidak mau kita sebagai orang tua harus memberikan sedini mungkin sebatas apa yang perlu mereka ketahui agar mereka tidak salah jalan dan mereka tidak terdahului dengan informasi yang salah. Karena itu nanti efeknya sangat luar biasa ya Kak Ayu ya, karena sekarang kasus pernikahan dini pun juga semakin banyak gitu. Kemudian belum lagi nanti aborsi. Wah, itu juga akan membantu ini meningkatkan angka kematian ibu juga Kak Ayu, yang sampai saat ini Indonesia masih terus ini menggalakkan untuk menurunkan AKI agar sesuai dengan target dari ini pemerintah dunia ya. Jadi kita targetnya harus 70 per 100.000 kelahiran hidup. Namun saat ini masih belum sampai segitu Kak Ayu. Jadi ini memang tantangan bersama kita gitu, bahwa tidak hanya ibu hamil, tetapi sejak dari usia remaja pun perlu kita edukasi. Kita harus perlu melakukan tindakan upaya pencegahan dan promosi. Kurang lebih begitu Kak Ayu. Baik. Nah, adanya hal-hal demikian yang kita takutkan sebagai orang tua, khususnya Bu Dintia ya, itu juga mungkin pantauan kita yang luput atau lengah, seperti mungkin diam-diam mereka sudah pacaran, begitu ya. Iya. Diam-diam mereka ternyata kok udah punya pacar ini anak saya, seperti itu. Nah ini seperti apa yang mungkin ini memang sudah di luar urusan sekolah atau dunia pendidikan mereka ya. Kalau untuk urusan yang ya sifatnya ini bermain gitu ya di luar lingkup ranah pendidikan. Nah, ini seperti apa kita sebagai orang tua lantas bisa mengontrol mereka begitu, memberi pengertian kalau belum usia segini nanti nggak usah pacaran dulu, untuk bisa tadi itu tujuan kita. Strengthnya adalah untuk tadi menjaga agar tidak terkena mungkin ya HIV atau hal-hal yang kita takutkan sebagai orang tua ini Bu Dintia, seperti apa? Iya. Jadi begini ya Kak Ayu. Memang kalau urusan pacaran, terkadang kan orang tua itu bermacam-macam ya Kak ya. Ada yang memang sudah dari awal menerapkan, kamu tidak boleh pacaran sampai usia sekian. Tapi namanya anak gitu ya, kadang dia sudah diam-diam gitu. Pergaulannya ya Bu Dintia ya. Iya, karena memang secara psikologis mereka mulai tertarik dengan lawan jenis gitu. Karena tadi sudah mulai ada perubahan-perubahan fisik tadi yang kita lihat. Dan tentu mungkin orang tua tidak bisa mengontrol, apalagi kalau dia diam-diam gitu, isinya kemudian tiba-tiba ternyata larinya ke tempat yang lain gitu, kurang lebih. Bagaimana ya, memang orang tua di sini harus betul-betul menjadi sahabat bagi seorang anak. Karena kalau anak itu merasa nyaman gitu ya dengan perlakuan orang tua, saya rasa mereka pun juga akan leluasa untuk menyampaikan segala aspirasi, keinginan yang mungkin dirasa oleh seorang anak itu. Sehingga dengan seperti itu maka akan terjalin komunikasi yang baik, akan terjadi diskusi yang bermanfaat antara seorang anak dengan seorang orang tua. Karena memang di usia-usia seperti ini mereka lebih percaya terhadap teman sebayanya gitu dibanding dengan orang tua sendiri. Dan dalam satu-satunya maka orang tua itu harus bisa menjadi sahabat seorang anak. Jadi tidak boleh lagi seperti dulu otoriter gitu, justru malah anak dikerasi gitu ya, malah dia bisa mengambil celah-celah gitu. Jadi harus bersikap demokratis gitu. Kapan waktunya saya harus ketat ke anak, kapan saya waktunya longgar gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memposisikan bagaimana sih keinginan seorang anak.
Jadi harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi seorang anak. Dan juga kalau itu sudah bisa diterapkan dengan baik, saya rasa mungkin anak juga akan merasa nyaman gitu dengan kedua orang tuanya. Dia akan mulai bebas menyampaikan keinginannya, misalnya, "Ma, aku kok mulai tertarik ya sama dia." Nah, di situ kita nanti bisa mengedukasi kepada anak, kemudian kita juga bisa memberikan pandangan terhadap anak bahwa usia-usia segini kamu masih beraktivitas dulu gitu. Kita fasilitasi jika dia ingin melakukan banyak aktivitas, misalnya ikut kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, atau juga mungkin hal-hal positif lainnya yang mungkin bisa kita berikan kepada seorang anak agar anak itu juga merasa enjoy ya. Karena memang sekarang itu kadang setiap kali diberitahu orang tua, "Enggak, Ma, kata teman saya seperti ini," kan kebanyakan gitu ya Kak Ayu ya. Jadi itu dibantah gitu ya. Memang jadi orang tua sekarang memang agak lebih berat kali dibanding dengan yang orang-orang zaman dulu, karena kita sekarang juga harus bertarung ini dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat bisa diakses oleh anak. Jadi mungkin harus ada pengertian ya, ada pola asuh yang demokratis gitu antara orang tua dengan anak, kurang lebih keterbukaan juga sih ya, lebih merangkul putra-putri kita pendengarnya sama kayak Bu Dintia tadi, jadikan sahabat gitu ya kan. Jadi kalau katakanlah mereka sudah ada sesuatu tuh nggak akan canggung untuk ngomong sama orang tuanya, bukan larinya ke temennya. Betul. Biasanya curhatnya ke sahabatnya. Iya, jadi kayak merasa diperhatikan Kak Ayu. Terkadang kalau mereka kurang perhatian, akhirnya mencari perhatian di tempat yang lain, misalnya curhat ke temannya, curhat ke lawan jenis, ternyata justru dimanfaatkan gitu ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena tahu, anak itu kurang perhatian gitu, maka saya berikan perhatian, tapi ternyata dia nggak tulus gitu. Justru ternyata dia menginginkan sesuatu yang lebih dari anak tersebut, kurang lebih begitu. Baik. Nah, kemudian ini Bu Dintia, kita memang nggak bisa menghalangi perkembangan IT yang ada ya. Kita harus terus untuk update terus nih. Sudah 4.0 bahkan sudah mau 5.0 segala macam. Nah, namanya IT ini nggak bisa kita bendung ya Bu Dintia ya. Jadi inilah PR-nya orang tua zaman now alias zaman sekarang seperti itu ya. Lebih tantangannya lebih hebat lagi ketimbang mungkin orang tua kita zaman dulu seperti itu. Nah, agar bisa terus serasi ini Bu dengan perkembangan era sekarang, modern, serba berkembang segala macam, tapi kita pun juga terus bisa beriringan dengan mendampingi putra-putri kita, apalagi ini di masa-masa reproduksi mereka seperti apa ini Bu Dintia? Iya, jadi kalau dari orang tua memang agar tidak ketinggalan ya Kak Ayu ya dengan perkembangan anak yang sekarang juga sangat cepat gitu informasinya, maka orang tua pun juga harus mengupgrade diri Kak Ayu. Jadi mereka tidak boleh stagnan. Misalnya terkadang begini, saya dulu diajari ibu saya seperti ini, wah sekarang sudah nggak laku lagi Kak Ayu kalau seperti itu. Jadi orang tua pun juga harus mengikuti juga perkembangan zaman yang ada, harus bisa mengupgrade diri, dan saya rasa sekarang terkait tentang kesehatan reproduksi remaja, informasi tersebut mudah diakses ya, tidak seperti dulu yang harus datang ke posyandu dulu atau datang ke pusat kesehatan. Kalau sekarang kita duduk manis, kemudian kita pegang HP, buka YouTube, kita cari aja tentang kesehatan reproduksi remaja misalnya, pasti nanti akan dapat sekali video, baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan setempat atau mungkin dari organisasi yang memang peduli terhadap kesehatan, pasti akan banyak sekali video-video edukasi yang bisa diperoleh oleh orang tua. Jadi memang orang tua juga harus selalu mengupgrade diri, dan juga memang memang basic agama itu juga harus diterapkan memang sejak itu yang utamanya ya Bu Dintia ya. Iya betul, karena itu fondasi gitu. Kalau kita tanpa agama, tentu kita berjalan di jalan kegelapan ya Kak Ayu ya. Jadi harus ada penerangnya, ada penunjuk jalannya. Ketika kita salah langkah, maka agamalah yang jadi pedoman kita, dan juga budaya. Ya memang seperti itu Kak Ayu. Jadi memang orang tua tidak boleh sekarang hanya berdiam diri, kemudian anaknya begini dimarahi, tidak boleh. Jadi harus
kita tanyakan apa yang terjadi pada seorang anak, kebutuhannya apa. Nah, itu harus kita fasilitasi. Nah, sebelum itu orang tua pun juga harus dibekali, harus punya pembekalan, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang berhubungan dengan kesehatan maupun edukasi-edukasi yang mungkin bisa kita dapatkan dari pemerintah, atau juga mungkin kalau para orang tuanya ini rajin ke posyandu atau mungkin jadi kader, nah mereka pasti akan juga dapat informasi dari bidan, dari perawat, atau dari tenaga kesehatan lainnya. Kurang lebih begitu, Kak. Baik, luar biasa. Jadi memang saya pernah dengar ini Bu Dintia, kalau anak itu semakin kita marah, dia nggak akan takut, tapi lebih kayak ke memeli kalau kata orang Jawa ya. Iya. Endingnya kita yang bakal capek sendiri pendengar. Jadi dirangkul, kita baik-baikin seperti itu. Nah, mereka akan dengan sendirinya akan mau buat sharing seperti itu ya. Iya, jadi kayak ngomong ya Kak Ayu ya, memang kapan kita waktunya harus keras, kapan kita agak longgar. Nah, itu memang kita orang tua yang harus bisa memegang kendali tersebut memang. Apalagi peran seorang ibu ya Bu Dintia ya. Iya. Ini mungkin ibu zaman sekarang harus tetap menjaga kewarasannya ya Bu Dintia. Karena nggak mudah untuk yang ditangani untuk saat-saat sekarang ini. Iya, perkembangan arus zamannya sangat begitu deras, sangat begitu cepat. Jadi kita pun juga di sisi lain harus ngontrol anak kita ini, tetap harus stay sama hal-hal yang positif juga ya Bu Dintia ya. Iya. Okay. Dulu mungkin kalau pacaran surat-suratan kali ya Kak Ayu ya. Sekarang enggak Kak Ayu. Malah terkadang malu-malu kucing gitu. Kalau sekarang sudah berani panggil Pama gitu, Bunda Ayu gitu ya. Udah ini ya, sleep call ya Bu. Oh iya betul. Bahkan ada yang sampai sleep call gitu. Oke, ya ampun. Nah, seperti itu pendengar yang memang harus kita ini nggak boleh menutup mata, yang memang seperti ini realitanya, demikian. Oke, ini luar biasa Bu Dintia, kok nggak terasa ya udah mau hampir jam 1 siang ya Bu Dintia. Iya betul ya Kak Ayu ya. Saking serunya ini, mungkin nanti kalau ada waktu boleh mampir ke studio kami ya Bu Dintia ya. Oke, siap Kak Ayu. Terakhir Bu Dintia, apakah ada wejangan untuk ya mungkin anak-anak kita, remaja kita, dan juga para orang tua di luar sana nih Bu Dintia, monggo. Oke, baik. Untuk para remaja mungkin saya awali ini ya, kalau bisa meskipun mengalami beberapa macam perubahan fisik dan psikologis, kalau bisa dapatkan informasi yang tepat, jangan sampai nanti mendapatkan info yang salah sehingga akan menjadi salah langkah untuk berikutnya, karena dampaknya apabila kita sudah melakukan kesalahan atau tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi kita sendiri, tentu nanti akan berpengaruh terhadap masa depan remaja, karena masa depan remaja itu adalah aset negara. Jadi pesan saya, lakukanlah hal-hal yang positif. Ya, jadi kalau misalnya jangan lihat teman, jadi kita seleksi dulu. Apabila temannya itu dilihat membawa pengaruh yang positif, maka bisa kita ambil. Tapi kalau membawa pengaruh negatif, jadi kita harus bisa menyeleksi, oh ini tidak baik bagi saya. Karena itu tadi dampaknya sangat luar biasa terhadap masa depan remaja. Dan lebih baik ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, karena sekarang di SMA juga sudah ada program-program ekstrakurikuler yang bisa dijadikan ajang kreativitas bagi para siswa ataupun mahasiswa sesuai dengan passion yang dimiliki. Kemudian untuk orang tua, pesan saya memang kita harus bersabar dengan kondisi sekarang karena memang tantangan kita sebagai orang tua sangat luar biasa, di mana kita tidak bisa mengontrol kehidupan anak kita selama 24 jam, tapi yang pasti jadilah orang tua yang bisa menjadi sahabat bagi seorang anak. Sehingga kalau itu semua terpenuhi, insya Allah anak kita nanti pasti juga tidak akan melakukan penyalahgunaan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksinya. Kurang lebih begitu Kak Ayu. Baik, insya Allah mudah-mudahan semuanya selaras, serasi, seimbang ya Bu Dintia ya. Iya. Jadi buat teman-teman juga kalau mungkin ada sesuatu yang ditemui, dirasakan sama bentuk badan segala macam, langsung bilang ke ayah bunda, demikian ya. Jangan percaya sama teman, karena informasi bagaimanapun juga yang valid adalah orang tua, seperti itu. Tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya ya Kak Ayu. Betul, pokoknya sharing-sharing sama orang tua ya bunda di rumah ya.
Jangan sampai malu-malu atau nggak enakan sendiri jadinya seperti itu. Pokoknya jujur aja gitu ya Bu Dintia ya. Iya. Kalau mungkin nggak ini sama orang tua karena takut ya takut dimarahin gitu ya. Sama dosen boleh begitu ya, sama Bapak Ibu guru juga bisa ya Bu Dintia ya. Ibu BK gitu ya. Iya, boleh. Boleh. Dan juga mungkin kita sebagai orang tua juga jangan terlalu menakutkan. biar anak tidak takut gitu. Jadi biar mereka bisa menyampaikan segala keluhannya dengan tenang, aman, nyaman begitu. Jangan kalau ada masalah langsung kita marahi, jangan. Kita cari dulu akar penyebab masalahnya. Karena memang usia mereka masih usia labil begitu. Mereka banyak informasi yang tidak diketahui. Jadi wajarlah kalau namanya melakukan kesalahan 1-2 gitu. Yang penting kita harus bisa tetap mengarahkan, mendampingi, yang lebih begitu. Baik, luar biasa Ibu Dintia. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini, Bu. Sudah sharing-sharing tadi pengalamannya luar biasa. Sukses buat S3-nya ya Bu Dintia ya. Oh iya, Kak Ayu mohon doanya ya biar benar lulus. Iya, pasti. Semoga ini apa yang diimpikan tercapai ya Bu Dintia. Oh iya, Oh ya, ada satu pesan lagi Kak Ayu ini. Boleh, monggo. Kemarin kita merayakan Hari Bidan Sedunia, tanggal 5 Mei 2023. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh bidan yang ada di Indonesia maupun dunia. Jadilah bidan yang hebat, keluarga sehat. Bidan akan selalu menjadi sahabat wanita, memberikan harapan dan menerangi dunia dengan cahaya dan cinta. Terutama untuk bidan-bidan yang ada di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di kota maupun di pelosok negeri atau daerah terpencil, tetaplah melakukan tugas mulia dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan selain itu sekarang lagi rame nih Kak Ayu. Ini tadi kebetulan berbarengan dengan teman-teman sejawat dari organisasi profesi bidan, dokter gigi, dokter dan dari perawat maupun dari apoteker yang sekarang sedang melakukan aksi nasional di beberapa wilayah di Indonesia untuk menolak Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Saya menyampaikan semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam memperjuangkan masa depan tenaga kesehatan. Dan ada pantun penutup ini Kak Ayu dari saya. Silakan Bu Dintia. Saya bagian cakepnya ya Bu ya. Oke, siap. Jalan-jalan ke kota Kediri. Jangan lupa beli batik motif SLG-nya. Cukup sekian dan izinkan undur diri. Sampai jumpa di acara Kopi Tahu selanjutnya. Cakep Bu Dintia, terima kasih Bu. Sama-sama Kak Baik, Ayu. kami akhiri Bu Dintia. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, luar biasa pendengar di Kopi Tahu edisi siang hari ini. Ada Ibu Dintia Ivantarina SSTM Cup, dosen Stikes Karya Husada Kediri dengan kesehatan reproduksi remaja. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Luar biasa tadi mengampu di D3 kebidanan. Kemudian S1, S2 dan S3-nya di Malang semua nih ya. Semoga lancar. Dan kita akan geser ke program selanjutnya untuk Anda. Ada Rendang sampai nanti merapat ya di jam 3 sore. Masih bersama saya Ayu Arta. Radio Indonesia